تدبير أنفسنا فالنفس تعذذ عن إصلاح ما فسدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram amin ya rabbal alamin. Wa qala Syekh al-Imam rahimakumullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu anhu. Adapun kelebihan orang yang mengajar ilmu itu, maka yaitu beberapa dalil Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan ulama yang amat banyak, dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala waliyanzaru qaumahum idza raja'u ilaihim. Artinya, dan supaya menakuti mereka itu akan kaumnya apabila kembali mereka itu kepada kaum mereka itu. Kata Imamul Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, dan murad yang di dalam ayat ini yaitu mengajar ilmu dan menunjukkan akan jalan akhirat. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab litubayyinunnahu linnasi wala taktumunah. Artinya, dan pada ketika mengambil janjian mereka itu yang ahlul kitab, yang diberi akan mereka itu kitab, supaya menyatakan mereka itu akan yang di dalam kitab mereka itu bagi manusia, dan supaya jangan menyembunyikan mereka itu akan ilmu yang di dalam kitab mereka itu. Dan kata Imamul Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bermula makna ayat itu yaitu wajib orang yang diberi ilmu itu mengajarkan bagi manusia, dan haram menyembunyikan akan ilmu itu. Dan tatkala membaca Rasulullah SAW akan ayat ini, maka bersabda ia dengan katanya, ma atallahu aliman ilman illa akhadallahu alaihi minal mitsaq ma akhadha 'alan nabiyyina ay yubayyinuhu linnasi wala yaktumuhu. Artinya, tiada memberi Allah itu akan ulama akan ilmu, melainkan mengambil Allah atasnya daripada janjian barang yang mengambil janjian ia atas segala anbiya, bahwa menyatakan mereka itu akan ilmunya itu bagi manusia, dan jangan menyembunyikan mereka itu akan ilmunya itu. Dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Artinya, seru olehmu akan manusia kepada jalan Tuhanmu dengan ilmu hikmah dan pengajar yang baik. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW tatkala menyuruh ia akan Mu'adz ke negeri Yaman.
li'anna yahdillahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Artinya sungguhnya bahwa memberi hidayah Allah Ta'ala dengan daku akan seorang laki-laki yaitu terlebih baik bagimu daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Dan sabda Nabi SAW, man ta'allama baban minal ilmi liya'laman nasa a'ta thawabu sab'ina sadiqan. Artinya barang siapa belajar ilmu akan satu bab daripada ilmu karena berkehendak mengajar akan manusia, niscaya diberi Allah Ta'ala akan dia pahala 77 daripada pahala ulama yang siddiqin. Dan sabda Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wa ahlul ardi hatta namlata ya fi hajarin fi jahriha wa hatta al-hut fil bahri liyusalluna ala mualliman nasal khaira. Artinya bahwasannya Allah Ta'ala dan segala malaikatnya dan isi 7 ya, petala langit dan segala isi bumi hingga semut yang di dalam lubangnya dan hingga ikan yang di dalam laut sungguhnya mengucap sholawat atas orang yang mengajar akan manusia dengan kebajikan itu. Dan lagi sabda Nabi SAW, kalimatun minal khairi yasma'uhal mu'min ya'malu biha wa ya'lamuha khairun lahu min ibadati sanatin. Artinya suatu kalimat daripada kebajikan yang mendengar akan dia oleh orang yang mukmin, maka mengamalkan ia akan dia dan mengajarkan ia akan dia, yaitu terlebih baik baginya daripada berbuat ibadah setahun. Dan lagi sabda Nabi SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas, ilmu yantafi'u bihi wa shadaqatun jariyah wa waladun sholihun yad'ulah. Artinya apabila mati anak Adam niscaya putus segala amalnya yang kebajikan melainkan daripada 3 perkara. Maka yaitu tiada putus, pertama ilmu yang memberi manfaat dengan dia, kedua sedekah jariyah yakni berbuat wakaf lillahi ta'ala, dan ketiga anak yang soleh mendoakan baginya. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah kita terkait tentang masalah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab ini dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, waliyunzaru qaumahum idza raja'u ilaihim. Artinya dan supaya menakuti mereka itu akan kaumnya apabila kembali mereka itu kepada kaum mereka itu. Waliyunzar, liyunzar itu kalau kata kita ngancem, ngasih tahu kabar. Orang yang punya ilmu, dia nanti bakal bawa ilmunya satu, dia bakal kabarin tentang kebaikan kalau dia ibadah bagaimana jatuhnya. Terus dia bakal ngasih hal yang dia bakal takutin. Ya, kalau sampai terjadi maksiat, ente bakal dapetin ini. Itu namanya liyunzaru. Ya, liyunzar tuh ngasih tahu terkait tentang siksa kalau kita kagak ibadah atau kita maksiat. Waliyunzar. Jadi waliyunzaru qaumahum idza raja'u ilaihim. Tatkala dia pulang dari nuntut ilmunya, pulang kan pasti bawa ilmu tuh. Ya, pas dia balik ke satu kaum, dia bakal kasih tahu apa aja yang diperintah, apa aja yang dilarang. Begitu. Itulah faedahnya ilmu. Beda kalau orang pulang ibadah yang lain kan beda. Ya nggak ada yang dibawa apa-apa. Orang kalau habis sholat, ya udah sholat aja, dia kan cuma ibadah aja, seremoni dia kan. Tapi apa yang dia bawa bisa dia sampein sama kaumnya nggak ada. Tadi ada kesan-kesannya nih, selama aneh sholat, nggak ada kan. Tapi kalau ngaji kan ada pesen yang dibawa. Ya kan, tuh pesen yang dibawa sama kita, sama orang, itu bagian dari dakwah kita. Ya kan, tadi aneh ngaji nih sama Ustadz nih, nerangin begini nih, aneh dapat begini nih, gitu. Ya, itu waliyunzaru qaumahum idza raja'u ilaihim. Apabila dia kembali, apabila dia nanti memberi satu peringatan, qaumahum kepada satu kaum, idza raja'u ilaihim, tatkala dia pulang kembali kepada umatnya, kepada satu kaumnya, begitu.
Di sini artinya dan supaya menakuti mereka itu akan kaumnya apabila kembali mereka itu kepada kaum mereka itu. Ya, jadi maksudnya ada faedah itu orang ketika dia pulang nuntut ilmu, ada yang dia bicarain sama orang lain. Ya, makanya ilmu yang istifadah tuh ilmu yang diobrolin, nggak nyampe di ente doang, jadinya ente sampein lagi. Gitu. Ya gak, ente udah ngomong begini. Nah, ente ketemu lagi teman siapa nih yang gak ngaji, ente ngomongin lagi. Gitu. Ya gak, itu namanya ruang dakwah kita. Sekarang gini nih. Ente kalau mau punya tabungan, ente cari satu orang yang bisa ente ajak ngaji. Kalau dia udah ngaji, gara-gara ente, udah. Itu tabungan ente berarti kan. Selama dia ngaji, udah bakal ke ente mulu transfer kebaikannya. Kata yang diajak, berarti aneh kagak dapat apa-apa dong. Wah, Allah gak miskin, emangnya kayak kita bagi kue. Kue satu dibagi dua, ya habis berarti tinggal setengah. Kalau Allah cara ngebagi pahala nggak begitu. Termasuk orang yang ngaji nggak bakal dikurangin sedikit pun pahalanya, enggak. Yang ngajak dapat, yang ngaji ya dapat, tapi dikurangin set ngasih dia, enggak. Allah kasih upah sama orang yang ngajak. Jadi kalau hari ini ente ngaji ada teman ente dibawa sama ente, berarti ente sekali ngaji begini dua pahalanya. Satu ente bawa banyak-banyak yang ngaji. Susah set orang kalau diajak ngaji memang susah. Beda sama orang diajak main bola. Ya gak? Kalau yang lain-lain kan gampang. Kalau ngaji susah gak? Susah. Kalau nggak bawaan dirinya susah. Ingat, ngaji sekarang udah enak. Ya gak? Ngajinya juga udah ada apa namanya teknologi kita udah canggih. Kadang-kadang habis ngaji dapat makan. Ya kan? Kadang tempatnya juga AC lagi. Tapi masih nggak mau juga ngaji. Bingung, aneh bingung nggak kira-kira. Tapi ente main udah panas di luar, aus, nggak punya apa-apa, rokok berdua join lagi. Sedih tapi betah gitu. Dengan kondisi yang begitu kita betah, tapi dengan kondisi yang kita bikin nggak betah. Masjid karpet udah tebal-tebal segini, masya Allah, udah kayak apa nih? Udah kayak roti tebal banget begini. Tapi masih juga orang nggak bisa ke situ. Begitu ya. Jadi liyunzaru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kata Imamul Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, ya. Dan murad yang dimaksud yang di dalam ayat ini yaitu mengajar ilmu dan menunjukkan akan jalan akhirat. Itu yang tadi dimaksud. Ya, jadi ente liunzar tuh nakutin terkait tentang apa? Ya tentang urusan akhirat. Ajak orang sebanyak-banyaknya terkait tentang urusan menuju jalan akhirat. Dan setengah firman Allah Ta'ala dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab litubayyinunnahu linnasi wala taktumunah. Artinya, dan pada ketika mengambil janjian, misak itu artinya janji. Ya, ketiga manusia ngambil janjian mereka itu yang ahli kitab, yang diberi akan mereka itu kitab, supaya menyatakan mereka itu akan yang di dalam kitab mereka itu bagi manusia. Dan supaya jangan menyembunyikan mereka itu akan ilmu yang di dalam kitab mereka itu. Ya, Allah pernah ngambil satu janji. Satu umat, satu kitab. Ada yang nggak dapat kitab, tapi dia dapat suhuf. Kayak Nabi Ibrahim punya umat. Nabi Ibrahim kan kitabnya nggak ada tuh. Kalau di sifat 20 dikatakan Nabi Ibrahim nggak dapat kitab. Nabi Ibrahim dapatnya suhuf. Apa suhuf? Suhuf artinya lembaran wahyu. Apa kitab? Kitab artinya kumpulan wahyu. Semua nabi dan rasul pasti dapat tuh. Itu namanya surat mandat. Ya enggak? Ibarat kata ente nabi tapi nggak ada surat jalannya, berarti nabi palsu. Ya enggak? Nabi palsu satu, nggak punya tanda-tanda kenabian. Dua, nggak ada surat mandat, apa namanya, nggak ada wahyu yang datang ke situ. Ketiga, nabi yang palsu itu dia umatnya nih keblinger semua, ciri-cirinya udah jauh sama ibadahnya. Ya enggak? Yang nganterin wahyunya siapa? Jibril katanya. Masya Allah. Ya, jadi kalau yang kayak begitu, tanda-tanda kenabiannya udah ada, udah jelas. Kitabnya ada, tanda-tanda kenabiannya udah ada, ya, mukjizatnya juga ada. Karena mukjizat itu salah satu tanda kebesaran nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul pasti ada mukjizatnya. Ya, jadi kalau ada nabi yang nggak bisa nunjukin mukjizat, ya, itu bukan nabi namanya. Ya. Jadi ketika mereka ngambil janjian akan satu kaum, apa janjiannya? Yang pertama, kita sepakat
Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tuh di dalam kitab apa aja isinya kayak begitu. Pokoknya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kitab yang lain nerangin tentang Nabi Muhammad, kitab yang lain. Ya. Tapi kitab selain dari Al-Qur'an, semua apa aja ada di situ. Loh, itu bedanya tuh. Ya, ini ulang nih. Kitab yang lain cuman ngupas tentang Nabi aja. Ada Taurat kayak, ada Injil kayak, ada yang lain. Nabi yang lain justru yang dia bawa kitabnya dia nggak masuk tuh situ. Tapi kalau di Al-Qur'an semuanya ada di situ. Nabi yang lain masuk, Nabi Muhammad pun ikut masuk. Ini perbedaannya. Nah, terus apa yang ambil perjanjiannya? Perjanjiannya adalah bagaimana cara kita ngenalin Nabi Muhammad yang orangnya belum nongol. Ini nih yang jadi orang kitman, menyembunyikan. Yang Allah mau di sini kalimatnya, idza akhadallah, apabila Allah mengambil akan kamu misak satu perjanjian alladzina utul kitab, bagi orang-orang yang didatangkan akan kitab bagi dia, litubayyinunnahu, ketika dia diperintah untuk tabayyun, untuk nerangin nas sama manusia, tapi wala taktumuna, jangan ada sedikit pun yang diumpetin, jangan ada sedikit pun yang dia kagak kasih tahu sama orang. Jadi utuh. Zabur bentuknya begitu, secara utuh diterangin semuanya. Taurat bentuknya kayak begitu, secara utuh dikasih tahu semua. Ya enggak? IP lagi tuh, Injil bentuknya gitu, secara utuh. Jangan ada yang dipotong-potong. Karena kebiasaan ahlul kitab, kalau udah tentang Nabi Muhammad dipotong sama dia. Jadi dia ngajarin tentang Allah aja, tapi ayat-ayat di kitabnya yang tentang Nabi sama dia diumpetin. Tuh, wala taktumu, wala taktumuna. Ya. Mana nih? Ini ya. Dan pada ketika mengambil janjian mereka itu yang ahlul kitab, yang diberi akan mereka itu kitab, supaya menyatakan mereka itu akan yang di dalam kitab mereka itu bagi manusia, dan supaya jangan menyembunyikan mereka itu akan ilmu yang di dalam kitab mereka itu. Jadi apa aja kabarnya dari kitab itu, jangan sampai ada yang disembunyiin, maksudnya begitu. Ini juga bagian dari ilmu. Ya gak? Apa yang ada di Quran yang ngomong begitu, Allah ngomong begitu, ya udah sampein deh. Jangan ditutup-tutupin, jangan. Contoh, ada orang ngerti ilmu tapi nggak mau ngajarin gitu. Kalau kita udah paham harus diajarin. Jangan sampai ada orang bilang, ente baru begini aja sosok ngajarin orang. Ya emang ilmu harus diajarin. Harus gak diajarin kagak? Ya harus. Kalau kagak diajarin nanti ilmu sampai situ aja, stop udah. Jadi kalau ada yang bisa ngajar, temen sesuai dengan kapasitasnya, jangan lebih dari itu. Semampunya kita. Kita mampunya sekian, kita pelajarin sekian. Dan kata Imamul Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, bermula ayat itu yaitu wajib orang yang diberi ilmu itu mengajarkan bagi manusia, dan haram menyembunyikan akan ilmu. Haram tuh hukumnya. Jadi kalau ente paham, enggak aneh tawadu aja. Ini tawadu bukan tempatnya nih. Kalau ente punya ilmu sampein, nggak boleh nggak sampai disampaikan. Ya apapun itu, walaupun sedikit, sampaikan. Jadi ilmu ini bisa berputar di mana aja, nggak kudu dari ustadz nunggunya. Jadi perputarannya banyak, kayak ente nih. Sekarang lagi pada ngaji nih. Nah ini yang ngaji sampein lagi nih. Gitu. Jangan diem aja, ini mah tawadu aja deh. Wah, jangan deh. Ini tawadu bukan tempatnya di sini. Ya, jadi ketika ada ilmu yang harus disampaikan, sampai balir walau ayah ya. Balirni walau ayah. Sampaikan kepada saya walau ayah sekalipun satu ayat. Sampaikan. Dan tatkala membaca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan ayat ini, maka bersabda ia dengan katanya, ma'atallahu aliman ilman illa akhadallahu alaihi minal misak wa ma akhadha ala nabiyyina ayyubayyinuhu ya linnasi wala yaktumuhu. Artinya tiada memberi Allah Ta'ala itu akan ulama, akan ilmu, melainkan mengambil Allah atasnya daripada janjian barang yang mengambil janjian ia.
atas segala anbiya, bahwa menyatakan mereka itu akan ilmunya itu bagi manusia, dan jangan menyembunyikan mereka itu akan ilmunya itu. Titik. Jadi orang yang berilmu itu sudah ngambil perjanjian dari Allah sama Nabi. Jadi begini deh yang gampangnya deh. Jadi ulama tuh nggak bisa dikarang-karang. Yang namanya warosah tuh, yang namanya warisan, contoh deh yang gampang deh. Bapak sama anak kan itu udah pasti tuh. Bapaknya nggak mau nih anaknya nerima hartanya, nggak bisa. Nggak ada yang bisa menegah antara orang tua sama anak itu hartanya nggak bisa nyampe ke anak, kecuali kalau dia kafir. Beda ceritanya. Tapi selama dia Islam, apa yang milik bapaknya pasti jatuh ke situ. Sama. Nabi mau arisin ilmu nih sama orang. Ya, orang itu yang udah dibuat janjian sama Nabi, yang udah diambil perjanjiannya. Yang diambil perjanjian itu namanya ulama. Jadi yang namanya ulama nggak bisa dikarang-karang. Kalau dia seorang ustadz atau dia seorang guru atau dia seorang kiai, misalkan dia jadi ulama, itu yang udah ambil perjanjian dulu sebelumnya sama Allah Subhanahu Wa Taala lewat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa dikarang-karang. Aneh pengen jadi ustadz aneh juga deh, semua jadi ustadz semua, nggak bisa. Jadi ustadz itu udah tertera, akhirnya artinya udah ada perjanjiannya antara Allah dan para nabi. Karena namanya juga warosah, namanya juga warisan. Ya gak, yang namanya warisan, misalkan itu bukan babe aneh, masa hartanya turun sama aneh? Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin. Semua yang turun harta dari ayahnya pasti jatuhnya ke anaknya. Begitu ya. Jadi ulama itu sudah pilihan. Makanya kalau orang udah jadi ulama, udah jadi ustadz, udah takdir Allah berarti. Jangan jadi seselan. Jangan, ya Allah, jadi ustadz juga. Siap-siap miskin deh udah deh. Wah, jangan. Jangan. Ya, harus semangat kita. Kenapa? Ilmu itu segala-galanya, lebih dari harta, lebih dari pangkat, lebih dari yang lain-lain. Ingat, orang berilmu, kastanya nomor 1 tinggi. Kemarin kan disebut, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi, ya kan? Allah bersaksi tentang ketuhanannya. Habis itu Allah ambil saksi sama para malaikat. Habis itu orang berilmu dijadiin saksi. Bayangin, tentang ketuhanan Allah dijadikan saksi nomor 3 kita. Habis Allah, langsung malaikat, langsung ulama. Jadi dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptain, kita yang diambil janji, para ulama. Makanya kalau udah jadi ulama, udah jadi ustadz yang dipilih, ya udah. Tapi ustadz yang ngajar ngaji, ya bukan ustadz. Karena kan gampang banget nih dipanggil ustadz nih. Ya enggak, supirnya ustadz lagi entar. Jangan dong, ya enggak. Jadinya gampang, ini lakwabnya ustadz nih gampang, sedangkan ustadz artinya guru. Seorang guru wajib nggak punya murid kira-kira? Wajib. Ada guru nggak punya murid, guru kan kira-kira? Namanya mantan guru kan gitu. Yang namanya guru wajib punya murid, wajib. Ada guru, ada murid. Bisa disebut murid, ada gak gurunya pasti? Ada. Kalau ada guru kagak punya murid, namanya bukan guru. Ustadz itu dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesianya artinya guru. Berarti dia harus ngajar. Nggak cukup dengan imam masjid. Ya nggak cukup dengan mimpin. Nggak cukup dengan yang lain sebagainya. Nggak cukup. Dia harus ngajar ngaji. Dia harus punya murid. Minimal 1 deh muridnya deh. Murid anak emasnya cuma 1. Satu-satunya, wahidan. Ya, anak-anak si mata wayang nih. Tapi kalau biar kata punya murid 1, yang penting punya murid, udah jadi ustadz. Buat dia cuma. Bukan buat umum, bukan. Buat yang tadi ngaji aja udah. Gitu ya. Baik. Dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Artinya seru olehmu akan manusia kepada jalan Tuhanmu dengan ilmu hikmah dan pengajar yang baik. Ya, ilmu hikmah itu banyak macamnya. Ya, ilmu hikmah ini jalurnya adalah ilmu-ilmu yang sifatnya itu nasihat. Atau amalan-amalan yang ente kerjain secara khususiyah. Atau sebaliknya, wal mau'izatil hasanah. Kalau nggak pakai jalur itu, pakai namanya mawa'izul hasanah, nasihatin orang. Ya enggak? Nasihatin mawa'iz itu artinya nasihat. Hasanah itu artinya baik. Ngasih masukan-masukan yang baik sama orang.
Jadi kalau mau ente dakwah, pilih di antara dua jalan ini. Ud'u ila sabili rabbika. Ya, panggillah ila sabili kepada jalan rabbika Tuhanmu. Lewat mana? Lewat bil hikmati. Jalur pertama lewat hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Ya, jadi mau'izul hasanah juga bisa. Tapi zaman sekarang kayaknya orang nasihat sia-sia, begini segala macam, nggak masalah. Ya nggak, nasihat nasehatin aja. Sekiranya bakal jadi apa bagaimana, yang namanya kebaikan omongin, mau diterima atau nggak diterima itu urusan belakangan. Ingat, dakwah ente itu kagak kudu berhasil, tapi ngajar itu bagian dari ikhtiar. Andai kata murid yang ente ajarin pada bengal semua, hasilnya kagak ada perubahan sama sekali, tetap ente pahalanya Allah nggak kurangin. Kalau dia jadi orang alim, dia jadi orang ibadah, wah itu lebih hebat lagi, tembusnya semua berarti. Jadi kalau ente ngasih tahu orang itu cuek nih, andai kata, ente pahalanya udah dapet. Jadi yang namanya ilmu tuh ketika udah disampaikan sama orang nih, ya kan, mau dia nerima mau kagak, dapet udah. Jadi nggak usah ambil pusing. Berubah atau enggaknya bukan urusan ente, berubah atau enggaknya itu urusan Allah. Sebagaimana kalau kita nasihatin istri kita, anak, kan, udah berkali-kali juga nggak berubah-berubah, percuma, nggak ada yang percuma dong. Ya nggak, semakin banyak nasihat kan semakin pahalanya makin gede. Kali dia kuping kagak denger, kita ulang-ulang, ya kan. Ya nggak, sininya ngumbat kali kupingnya, ya kan, mau wallahu a'lam. Artinya nasihat memang nggak bisa merubah segalanya, tapi minimal Allah bakal ngelihat usaha kita, itu yang bakal dilihat nanti. Beda kalau entenya nggak mau usaha. Ente nggak mau usaha, jangan mimpi ada hasilnya. Nanam kagak, tahu-tahu panen kan kagak mungkin. Ya kan? Jadi segala sesuatu harus diupayakan, walaupun hasilnya nggak sama dengan apa yang ente upayakan. Itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW tatkala menyuruh ia akan Mu'adz ke negeri Yaman. Ya, Mu'adz bin Jabal pernah diperintah sama Nabi ke negeri Yaman. Ya, negeri Yaman ini negeri yang penuh dengan keberkahan. Bahkan Nabi sendiri, ana rajulul Yamani. Saya adalah seorang laki-laki dari Yaman, katanya. Jadi negeri Yaman ini pernah jadi hadis Nabi terbukti. Sekarang dari Yaman semua timbul ulama-ulama besarnya semua. Ya, suatu saat Mu'adz bin Jabal pernah diutus sama Nabi ke negeri Yaman. Terus li'anna yahdillahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Bersandar dengan hadis ini artinya sungguhnya bahwa memberi hidayah Allah Ta'ala dengan daku akan seorang laki-laki, yaitu terlebih baik bagimu daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Ente utus seorang pendakwah misalkan. Diutus seorang pendakwah. Waktu dia berdakwah di satu tempat, ada yang tersentuh nih hatinya nih. Ya enggak? Ini ente yang merintah doang. Bukan yang ceramahnya, bukan. Ente nyuruh orang perintah. Nabi kan nyuruh Mu'adz diperintah ke sana. Hasilnya banyak orang tertarik dengan dakwanya Mu'adz misalkan. Itu kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha, katanya. Lebih baik ada orang satu kena hidayah dari omongan Mu'adz, lebih baik daripada dunia sama isinya. Kalau ada satu aja orang ketarik sama omongan ente, terbawa ente semuanya. Makanya kalau kita nyampein sesuatu harus benar-benar nih. Artinya kalau memang dia sampai ke hati kita, nyampe. Omongan yang keluar dari lisan bakal diterima oleh kuping biasanya. Tapi omongan yang keluar dari hati kita pasti bakal nyampenya ke hati lagi. Ya, makanya cerminannya harus hati. Hati ini kan cerminan kita. Orang yang tiap hari ngomongnya kotor aja, pasti hatinya kotor itu. Ya kan, tersambung dari hati ke mulutnya. Dikit-dikit ngomongnya begini, dikit-dikit ngomongnya begitu. Karena hati itu gampang, kalau ente mau lihat hati ente bentuknya kayak gimana, ente lihat perilaku ente aja sekarang. Kalau perilaku ente macam-macam jenisnya, aneh-aneh bentuknya, berarti keadaan hati kita lagi kayak begitu kondisinya. Ya, jadi kalau udah ulama yang keluar dari mulutnya luar biasa, satu nasihat, terus abis itu bisa keterima sama orang, satu aja orang bisa nerima omongan dia, tuh yang merintah tuh, yang nyuruh orang pendakwah itu datang ke situ,
dia bakal dapetin sesuatu yang lebih mahal dari dunia sama isinya. Merintah orang berdakwah di satu tempat kalau ada hasilnya. Ya, jadi Nabi itu suka ngutus para sahabatnya datang ke situ. Ya. Kalau kata kita ceramah deh, pendakwah deh gitu ya. Baik. Dan sabda Nabi SAW, "Man ta'allama baban minal ilmi liya'laman nas a'ta sawaban sab'ina shadiqan." Artinya barang siapa yang belajar ilmu akan satu bab daripada ilmu karena berkehendak mengajar akan manusia. Ya, dia ngajar satu bab ilmu. Ya, karena dia pengen ngajarin orang niatnya nih. Ngasih tahu. Yang tadi dia nggak tahu, kali aja nih kita kasih tahu. Ya. Niscaya diberi Allah akan dia pahala 77 daripada pahala ulama yang sidikin. Satu sidikin aja bisa udah nganterin ente ke surga. Satu sidikin nih. Minal anbiya wal mursalin. Minas sidikin wasuhada wasolihin, tingkatan itu. Tingkatan-tingkatan orang nih. Ada anbiya, ada sidikin. Habis anbiya langsung sidikin. Salah satu sidikin itu Abu Bakar Siddiq terkenal. Imannya dia ditimbang sama makhluk sedunia kagak bakalan berat iman kita. Jangan iman ente sendiri sama Abu Bakar Siddiq, jangan. Sedunia nih, kata kitab Nasaul Ibad tuh dibilang sedunia iman orang nih ditimbang sama imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq masih beratan iman Abu Bakar Siddiq. Itu makom sidikin satu tuh. Ini 77 sidikin bahasanya. Kalau sampai ente ngaji ilmu, satu bab akan ilmu, habis itu ente sampein karena biar manusia paham sama ente. Ente bisa dapat pahala 77 sidikin. Satu sidikinnya aja sekelas Abu Bakar Siddiq. Gimana 77? Tuh habis sidikin suhada. Tahu kan suhada kan? Suhada itu orang yang meninggal fisabilillah. Itu di bawah ente udah. Wasolihin. Siapa solihin? Orang yang mulut sama hatinya omongannya sama. Orang soleh namanya. Di bawahnya lagi. Ente udah derajatnya derajat sidikin. Persis di bawahnya para nabi itu derajat sidikin. Ngaji satu bab ilmu, sampein, niatin kalau orang biar paham dengan ilmu yang kita sampein. 77 ente dapat pahala sidikin. Dan sabda Nabi SAW, Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawat wa ahlul ardi hatta namlata fi hajarin fi hajriha wa hatta al-hut fil bahri liyusalluna ala muallimin nasa al-khaira. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat, wa ahlus samawat, penduduk langit, wa ahlul ardi, penduduk bumi, hatta namlata, sampai semut, ya, fi hajriha, yang ada di dalam lubang, wa hatal hut fil bahri, sampai ikan yang ada di lautan semua, liyusalluna ala muallimin nasi al khaira, dia bersolawat kepada seorang muallim, seorang pengajar ilmu yang ngajarin kebaikan sama orang. Malaikat, ya kak, tapi bener ya, malaikat, ahlus sama, ahlul langit, ahlul bumi. Ahlul bumi berapa orang? Orang doang, Sat. Orang doang aja udah banyak ente. Ini hatta namlata loh. Sampai semut tuh. Dia bakal ngedoain ngasih rahmat sama orang yang ngajarin ilmu. Coba bayangin. Kalau ente bilang orang alim jadi murah, salah nih kalimatnya. Ya enggak? Kalau semua makhluk Allah bakal ngedoain ente, Masya Allah. Pantesan kebaikan kita jadi banyak. Itu orang alim, Sat? Enggak. Asal ente bisa nyampein ilmu aja. Dapat nih kita predikat kayak begini. Ya, di sini saya artiin nih. Artinya bahwasannya Allah Ta'ala dan segala malaikatnya dan isinya 7 petala langit, penduduk langit, dan segala isi bumi hingga semuanya yang di dalam lubang semut dan hingga ikan yang ada di dalam laut. Sesungguhnya mengucap sholawat atas orang yang mengajar akan manusia dengan kebajikan itu. Mengucap sholawat apa ya? Maknanya makhluk sama makhluk apa nih? Dia bisa doa. Ngedoain yang baik-baik buat kita. Kalau miliaran jenis makhluk doain kita, wah aman deh. Aman kita udah, ya kan? Makanya kalau jadi orang alim kaya dia. Ya enggak, udah kaya ilmu, kaya doa, kaya semua. Makanya dia bilang orang alim tingkatannya paling atas. Yang lain-lain kalah dia. Memang kalau di dunia kelihatannya hina emang. Ini orang alim begini doang nih, ya begitu. Tapi tongkrongannya yang dilihat semua malaikat
Malaikat aja jumlahnya kagak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Terus penduduk langit berapa juta itu. Terus yang di bumi berapa miliar jumlah orang manusia sampai hewan-hewannya. Kalau dia semua bersolawat sama orang itu, nih ngasih rahmat sama orang yang tadi, kemungkinan besar orang itu bisa selamat itu di dunia wal akhirah. Ya, tuh ulama tuh. Jangan bilang rugi jadi ulama. Untung udah. Kalau ente rugi, ya ente lihat aja rugi apa untung kira-kira. Untung nih, untung gede kita. Ya. Dan lagi sabda Nabi SAW, kalimatun minal khairi yasmauhal mu'min, faya'mal biha, wa yu'allimuha khairun lahu min ibadatin sanatin. Artinya suatu kalimat daripada kebajikan. Satu kalimat isinya kebajikan. Ente ngomong satu kalimat, isinya nasihat. Kebajikan nih, diterima sama orang. Habis itu orang itu ngerjain nih. Ente ngomong, dia dengerin, dia ngerjain nih. Ya. Ya, ada orang suatu kalimat daripada kebajikan yang orang itu dengar akan dia oleh orang yang mukmin, habis itu maka mengamalkan ia akan dia dan ngajarin dia akan orang lain. Habis diamalin sama dia diajarin. Yaitu terlebih baik baginya daripada berbuat ibadah setahun. Ibadah setahun tuh isinya. Jadi ente ini besok awal tahun nih 2021 sampai Desember 2021, anggap aja isinya ibadah semua. Mana bisa orang ngejaga ibadah setahun. Tapi nggak kudu nih, ada omongan satu omongan aja nih, diterima sama orang, orang itu ngamalin, habis ngamalin orang itu ngajarin lagi sama orang. Itu yang pertama tuh orangnya, dia dapat pahala ibadah selama setahun, lebih dari pahala setahun. Insya Allah ya, 24 jam kali 365. Ya kan kita hitung nggak ada dosa nih hidup kita setahun nih. Anggap aja kayak begitu nih. Itu malah khairun laka itu. Wa yu'allimuha. Ya, Masya Allah. Emang ngomong kebaikan berat. Yang di pikiran kita orang itu nggak nerima kan begitu kan. Tapi kalau ente ngomong aja udah. Kita nggak pernah tahu nasihat kita tuh yang berapa ribu kali buat merubah orang nggak ada yang tahu. Contoh yang gampang. Saat ini misalkan ente bisa ngaji. Mungkin ente udah tahu pengajian dari zaman dulu. Selama ente tinggal di rumah ente deh. Ya enggak? Tapi kan kebenaran aja nih pas hidayah Allah kasih. Baru hari ini kita bisa ngaji misalkan. Maksudnya baru berapa tahun belakangan ini kita kenal pengajian. Padahal kita kenal pengajian udah dari dulu kita kenal pengajian. Sama aja kayak begitu. Mungkin setiap hari banyak orang yang doain ente biar ente jadi orang baik. Ya enggak? Tapi hasilnya ketentuannya adalah ketika semuanya udah Allah mau rubah diri kita, pas terjadi berubah ya berubah sendiri akhirnya. Semua butuh proses, nggak ada yang langsung. Ente bisa dapat hidayah, mungkin udah nasihat yang ke 1000 kali nih. Baru ente jadi anak pengajian. Nggak mungkin sekali juga ngomong langsung jadi kan, bener gak? Kemarin udah diajak sama temennya nih ngaji, temen nggak mau. Yang ke-10 nggak mau, yang ke-20 dia nggak mau juga. Yang ke-30 tertarik nih karena ada nasi kebulinya. Oke, nggak apa-apa ya ada nasi kebulinya. Yang penting dia ngaji. Awal-awal niatnya nasi kebuli nggak apa-apa deh. Ya nggak. Yang penting ngaji dulu. Tapi nanti masa sampai ke sono dia niat kebuli kan nggak mungkin kan. Bangetan itu. Artinya nggak jadi masalah. Apa yang kudu kita coba nggak apa-apa. Ya, ntar di majlis nih saat darwin nih. Apa kita habis ngaji, kita makan prasmanan aja. Nggak apa-apa, biar daya tarik orang tuh. Gitu. Dulu aneh waktu ngajar di Kelapa Gading itu, bukan cuma ustadznya yang diamplopin, muridnya diamplopin juga. Muridnya dibagiin 100.000 satu orang. Kata murid, pengajian yang cepet, ustadz udah dimulai belum? Belum. Pengajian cepet. Sampai kesebut tuh. Artinya, iya maksudnya dia tertarik karena ada duitnya, nggak masalah. Masalah nggak masalah, awal-awal nggak apa-apa. Makanya pengajian yang lain sepi, giliran pengajian yang ini rame. Karena aneh juga baru tahu, aneh kan suka di dalam. Di pintu gerbangnya tuh udah ada nungguin tuh diri itu 2 orang. Kasih amplop. Jadi yang ngaji diamplopin juga ternyata. Oh, pantes ya kan. Rame. Dia nanya satu-satu yang ngajar kita. Yang ngajar aneh waktu itu, nanya. Pengajian ustadz yang dapat duit 100.000 udah mulai belum ya? Gitu. Nggak masalah ya, nggak masalah awalnya kayak begitu nggak apa-apa.
Something kalau dia udah kesangkut ke pengajian, itu udah aman buat kita. Pelan-pelan, nanti niat buat yang lainnya hilang. Nah, insya Allah. Ya, hari ini juga kayak sehari ini. Ente mau niat ke sini niat apa? Udah nggak ada apa-apa di sini. Di rumahnya ada apaan? Kagak ada apa-apa kan? Berarti semata-mata cuma niat ngaji doang. Ya udah nggak apa-apa niat ngaji. Gitu kayak begitu aja. Memang kalau ngajak orang capek. Duluannya waktu ngaji kerjaannya nyamper orang. Kadang kesel. Gue ngaji datang aja sendiri deh nih, kesel banget gue. Tapi ternyata kalau ngajak orang kan, dapat gak pahalanya kagak? Dapat. Ya ada kan orang yang dandannya lama, kalau udah mau ngaji aja. Ya gak? Sisiran aja 4 kali, madep sini, Masya Allah. Tapi kadang kita yang mau boncengin nih kesel jadinya, nungguinnya lama. Gue bergedek banget nih. Besok kalau ngaji mau satafid, langsung cabut aja deh, biarin tinggalinnya, usah bodo amat. Tapi kalau ente tungguin dapat pahala memang. Memang orang yang kayak gitu melatih kesabaran kita. Guru sabar namanya. Wah. Kadang tuh guru sabar kita, orang yang susah dinasehatin sama orang. Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Habib Lutfi Pekalongan. Habib Lutfi bilang, ada guru sabarannya di daerah Pekalongan. Ya, ternyata guru sabarnya itu ada tukang beca nih. Tukang beca yang setiap kali tuh Habib tuh kalau ngasih duit nggak kecil, gede. Tapi dinasihatin nggak bisa-bisa. Ya, Habib Lutfi, nih guru sabarannya dia nih. Karena nguji kesabaran. Orang lain dikasih kabar sekali juga udah ngikut, dia nggak ngikut. Itu namanya guru sabar. Jadi kalau ente ketemu sama orang yang nggak bisa dinasihatin, itu jadi guru sabar kita namanya. Iya gak? Bener ya kagak? Nabi aja dakwah banyak dicuekin orang, masa ente sekali dakwah langsung didengar orang kan nggak mungkin. Iya gak? Artinya kalau ada orang kayak gitu nih teman ente, jangan dijauhin. Itu jadi grup buat ngelatih sabar kita. Ya kan? Gitu ya. Jangan aneh mau ngajaknya gampang-gampang aja deh. Yang nggak pakai dandan-dandan deh. Boys, ya, terserah. Gitu. Baik, jadi satu kalimat yang didengar sama seorang mukmin ketika dia mengerjakan, habis itu diamalin, habis itu dia ngasih kabar sama orang, itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Dan lagi sabda Nabi SAW, Idza mata, ini hadis terakhir nih. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu. Kalau mati anak Adam, manusia maksudnya, terputus semua amalnya itu. Illa min salasin, kecuali 3. Yang pertama, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat bihi dengan dia. Entah ilmu itu dimanfaatin sama ente bisa ibadah, atau yang kedua, ente udah pernah ngabarin sama orang itu ibadah sebab omongan entenya udah kagak ada. Kayak begitu. Jadi kalau ente masuk kubur nggak punya amal, ente harus punya 3 ini nih, karena ini 3 amalan yang nyusul setelah amalan yang ente bawa ke kubur. Kalau yang ente bawa 6 koper ternyata kurang masuk kubur, berarti yang 3 ini ente harus punya. Yang pertama, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang ada manfaatnya. Minimal ente udah ngajak kebaikan orang 10 orang aja. Dia bakal transfer ente setiap minggu itu. Ya enggak, setiap detik bahkan. Setiap hari dia bakal transfer kebaikan sama ente. Kalau yang 10 itu tetap ngaji sebab entenya kagak ada. Yang 10 setiap ngaji ngetransfer sama ente. Itu namanya al-ilmu yuntafa'u bihi. Yang kedua, wa sodakotun jariyah. Sodako yang ngalir. Ente ngasih benda di satu tempat yang ada manfaatnya. Yang benda itu alokasinya lama. Nyumbang sound system misalkan. Selama sound system itu mejeng dipakai sama yang ngajar, pahalanya kayak ente semua. Wah ini kayaknya pengajian Ustadz nggak ada karpet, dibeliin karpet misalkan. Itu yang tafa tuh. Ya nggak, tuh namanya sodakotun jariyah. Berarti ente kalau nggak punya ilmu manfaat, ambil yang kedua nih. Yang kedua sodako jariyah. Sodako jariyah yang nggak habis ya. Kalau cuma nyumbang lontong sayur habis. Lontong sayur kan habis dimakan. Ini yang nggak habis. Apaan yang nggak habis? Benda berarti. Benda. Ini anak pengajian butuhnya ini nih. Ente beliin tuh. Tapi yang mahal. Jadi yang mahal kan awet. Ya kan awet. Kalau yang sebentar, seminggu batuk deh. Susah dong, rusak bentar. Ya nggak? Jadi kalau buat beramal carinya yang bagus. Biar Allah gantinya juga gede buat kita kan begitu. Yang terakhir, waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh. Kalau 3 ini ente nggak punya, wah sepi deh udah deh.
Jadi kalau ente nggak punya anak yang soleh, ada dua opsi. Ente cari sodako jariah. Waduh, ane nggak punya duit. Al ilmu yuntafa bih. Cari orang-orang yang bisa ente ajak buat ngaji. Ya nggak? Kalau dia bisa ikut semua bakal transfer sama ente. Ya, aneh artiin nih. Apabila mati anak Adam, niscaya putus segala amalnya yang kebajikan, melainkan daripada 3 perkara. Maka yaitu dia ada putus. Satu, pertama ilmu yang memberi manfaat dengan dia. Yang kedua, sodako jariah, yakni berbuat wakaf. Yang namanya wakaf tuh nggak pernah habis gitu. Ya, naruh kain di masjid 10, entar kan dipakai sholat. Jangan naruh kain, ngasih kain sama orang yang nggak ibadah, jangan naruh kain di masjid, entar dipakai. Naruh mau kena, entar dipakai. Naruh peci, dipakai. Naruh tasbih, entar dipakai. Di sini udah nggak ada orang yang jikiran, udah taruh aja tasbih di situ. Ya kan? Kalau di Arab, kalau di Mekah, kotak amal kan kagak ada. Masjid tuh yang kagak ada kotak amalnya, Masjidil Haram sama Masjid Nabawi nggak ada kotak amal. Masjid lain banyak kotak amalnya. Yapsat gitu kotak amal itu. Nih Masjidil Haram kaya nih. Tapi orang mau sodakoh nih di Masjidil Haram. Caranya gimana? Diajarin. Caranya ente beli Quran, stempel wakaf ente. Jadi kalau mau sodako di Masjidil Haram, ente nggak bakal nemu kotak. Padahal konteng-konteng, teng. Wah itu kagak ketemu udah. Iya nggak? Nah. Kotak kaca gitu, kagak ada. Caranya diajarin sama apa caranya? Caranya ente beli Al-Quran, distempel nanti sama pengurus wakaf ente. Di situ orang nyumbangnya Quran semua. Itu namanya amalun jariah. Selama Quran itu ada di situ, ya udah. Dapat ente sodako jariah. Atau sendal, kalau di Mekah nih biasanya sendal. Karena sendal yang udah di Masjid Nabawi 24 jam tuh bakal diangkut tuh deh. Sampahnya sendal memang. Sendal kan biasa orang pakai wudhu di situ. Manfaat banget itu. Selama sendal itu dipakai wudhu misalkan, dapat ente. Paling berapa sih sendal swallow, sendal bakiak buat wudhu. Daripada orang pada kotor, ente nyumbang bakiak barang 5 biji aja. Kena manfaat ente. Kalau memang tempat wudhunya kagak di dalam masjid. Karena ada juga sebagian tempat wudhu yang dalam masjidnya. Ada yang tempat wudhunya harus keluar nih. Ente taruh bakiak di situ deh. Dapat amal kita jariah. Tuh 3 yang tidak terputus. Sampai situ dan lagi sabda Nabi SAW. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilatu. Kafa'iluhu. Wallahu a'lam bishawab. Dikit sampai. Udah selesai. Udah. Zikir dulu, ada bacaan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa live-nya. Muhammadur Rasulullah. La Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Allah
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برقوة السمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ آلي بن عبد الله بارس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسين العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر البعثين والشيخ محمد بن أحمد بامشمس والشيخ المعلم محمد شافعي حزامي بن محمد صالح راعدي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أو أن الله يتغشهم برحمته والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفنا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من حواس أهلها ومن الذاكرين ظاهر كثيرا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. والفرد في الأمور وحماقة القبور وصلاة الله دواما والسلام Jawab pakai video di sini ya. على من يأتي إماما وللأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدرة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا لقى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نرضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله
wasahbi inada qassi suhbi walhamdulillahi fil ad'i wat tanahi. Ya, saya lihat jawab dulu nih komen-komen ini. Komennya banyak begini lagi. Nah, yang pertama Sipur Suyanto. Wah, hadir, alhamdulillah. Iya, Mas Tia. Terus Hafiz Pis itu aneh tuh. Ya, itu aneh bawa pakai punyanya sendiri. Stanza Tan. Wah, tuh nggak tahu siapa itu. Jempolnya begini ya, mana ya balik. Ricky Septian, Bojong hadir, Ustaz. Jauh loh. Jauh amat. Zaki Ramadan. Wah, Zaki Ramadan gimana tuh? Apaan tuh? Wah, Agung, lop. Wih. Ya, Zaki Ramadan, pesan ditarik. Naik lagi ke atas. Cara naikinnya gimana nih? Coba ditolong. Hah? Ya. Mana dah? Sini aja deh, yang gampang deh, bahas sini aja. Mana? Ada lagi nih. Aduh, Dava Apriansah Priuk hadir. Dah apa? Sitkom official hadir. Wah, alhamdulillah. Gal Kidul, assalamualaikum, assalam. Ugo Prasetyo hadir. Reja Ananda, wah ini kayak kenalan nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Stanzatan, waalaikumsalam, alaikasalam Nanda. Wis. Tuka Aji, ya, Tuka Aji hadir. Ya, Reja Ananda, ada Q&A apa enggak? Habis sudah Q&A udah kebanyakan. Ada 3 episode belum tayang. Bang Umar, tugas kita hanya menyampaikan ya, Ustaz. Iya. Ahmad Hudaipi Cirebon hadir. Wih, Masya Allah. Tentang Cirebon ya. Bang Umar yang di Kelapa Gading alhamdulillah nih ngerasain Wah, ngajian amplop dong. Hati dia ikut. Salah satu pesertanya nih. Iya, Tuka Aji. Wah. Sapa dong, Ustaz. Apa lagi nih? Agung, semoga bermanfaat. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan. HP-nya bermanfaat nih, Gung. Yunus Fatur Rahman hadir. Alhamdulillah. Sipur Suyanto tes. Udah dari atas, gue balik lagi ke tes. Gimana sih nih? Ya. Baik. Oke, semuanya udah beres ya. Ya, baik, semuanya udah beres. Sipur lagi nih, Sipur Suyanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah habis itu beres. Agung, start love you. Wes. Apa ini? Oke. Oke, makasih yang udah nonton.